Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Oke, ini yang dinamakan dengan nun mati atau nun sukun ataupun tanwin. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Oke. Hukum nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah yang berjumlah 28, terdapat 4 bacaan. Ini yang dimaksud dengan huruf hijaiyah yang terdapat 28. Dari alif sampai dengan ya. Alif sampai dengan ya. Oke. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 28, maka terdapat 4 bacaan. Yang pertama, idhar halqi. Idhar halqi. Idhar itu jelas, halqi itu tenggorokan. Yang kedua, idgham bi gunnah. Ya, idgham itu memasukkan, bi gunnah dengan dengung, itu gampangnya. Yang ketiga, idgham bi gunnah. Ini kalau pembagiannya menjadi 5. Kalau pembagiannya menjadi 4, idghamnya itu 1, nanti dibagi menjadi 2, idgham bi gunnah sama idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah memasukkan nun mati atau tanwin ke huruf sesudahnya dengan tanpa dengung. Yang keempat, iqlab, ataupun yang ketiga iqlab, ya, mengganti. Yang kelima adalah ikhfa, samar. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang ada 28, itu terdapat 4 macam bacaan ataupun 5 macam bacaan. Kenapa dikatakan 4 macam bacaan? Karena idghamnya dijadikan 1. Kalau 5 berarti idghamnya dibagi menjadi 2, ada idgham bi gunnah sama idgham bila gunnah. Sebelum kita masuk ke pembahasan idhar halqi yang pertama, hukum nun mati dan tanwin. Yang pertama, kita harus tahu tanwin itu apa. Kadang-kadang anak-anak bingung, santri itu bingung, apalagi kalau anak-anak ataupun santri yang belum pernah mengetahui huruf hijaiyah. Jadi apa sih tanwin itu? Apa sih nun mati itu? Tanwin adalah suaranya nun mati ataupun nun sukun yang bertempat di akhir kalimat isim, kata benda, yang tampak, yang kelihatan ketika diucapkan tetapi hilang ketika ditulis. Contoh, zaidun. Nih, dun itu ada domata ini ada tanwin. Ini zaidun. Jadi ketika dun itu ada suara nun mati. Ada suaranya, tapi ketika ditulis bentuk dari nun matinya enggak ada. Nah, maka tanwin itu suara nun mati yang bertempat di akhir kalimat isim ataupun kata benda yang tampak ketika diucapkan zaidun, dun, tapi ketika ditulis hilang ataupun tidak ada wujud nun matinya. Nah, ini zaidun. Namun ketika ditulis maka hilang nunnya, maka tidak boleh ditulis zaidun seperti ini. Nih, ada tanda merah. Ini tidak boleh. Itu yang dinamakan dengan tanwin. Kalau ada orang ada tanwin dan tanwun. Ada fathata ini, ada kasrota ini, ada dhammata ini. Semuanya itu tanwin. Oke, yang pertama idhar halqi. Tadi di depan
idhar itu jelas, halqi itu tenggorokan. Kita mengutip dari kitab Nadhom Hidayatus Sibyan yang mungkin ini populer di kalangan pesantren dan madrasah, yang penyusun ataupun pengarang kitab ini adalah Syekh Sa'id Ibnu Sa'ad An-Nabhani Al-Hadrami yang lahir tahun 1300 Hijriah di Yaman dan wafat pada tahun 1354 Hijriah di Yaman. Ini populer. Fadhahir ladha hamzin wa ha'in ha'i wal 'aini summal ghaini summal kha'i. Bacalah idhar ataupun jelas kamu pada tanwin dan nun mati ketika bertemu dengan huruf halqi. Huruf halqi ada 6. Yang pertama hamzah, ha, ha, ain, ghin, dan kha. Ini keenamnya adalah huruf halqi. Hamzah, ha, ha, ain, ghin, dan kha. Bacalah jelas tanwin dan nun mati. Jadi yang jelas itu suara tanwin dan nun matinya ketika bertemu dengan huruf 6 ini. Sebelum kita ke contoh, kita harus tahu dulu idhar itu apa. Tadi udah disebutkan di depan, idhar secara bahasa itu jelas. Sedangkan menurut istilah ulama tajwid, idhar adalah mengucapkan setiap huruf dari makhrajnya dengan jelas. Sedangkan halqi artinya tenggorokan. Huruf halqi tadi ada 6 ya. Yang berasal dari tenggorokan. Semisal dengan ini ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Hamzah. Kalimat seperti kalimat in, ana. Jadi ini nun matinya dibaca jelas. In, ana. Ini. Kenapa nun matinya dibaca jelas? Karena bertemu dengan hamzah. Tidak boleh dibaca in, ana. Ataupun dibaca ing, ana. Tidak boleh. Ya. Harus dibaca nun matinya jelas. In, ana. Ya. Sekali lagi tidak boleh dibaca dengung. In, ana, tidak boleh. Ataupun dibaca dengan suara samar. In, ana, tidak boleh. Sebagus apapun suaranya, kalau dibaca seperti itu tidak benar alias salah. Ini contohnya. Ini ada 6 contoh. Ini contoh yang pertama. Nun mati bertemu dengan hamzah. Man, a, to. Nah ini. Nun matinya jelas. Man. Tidak boleh dibaca mang ya. Man, a, to. Alasannya nun mati bertemu dengan hamzah. Contoh yang tanwin. Ghasiqin, ghasiqin, kin, idza, kin, idza. Nah, ini tanwin bertemu dengan hamzah. Kemudian yang tanwin bertemu dengan ha, jurufin, ha. Nah ini tanwin bertemu dengan ha. Ataupun tanwin nun mati bertemu dengan ha. Yan hauna. Yan hauna. Kalau bertemu dengan ha, narun, narun, ha, narun, ha. Jadi tanwinnya atau nun matinya yan hitu, yan hitu. Ini harus jelas. Begitu juga contoh selanjutnya. Yauma idzin khashi'ah. Yauma idzin min kha. Tidak boleh dibaca min ataupun min. Nah, itu salah. Ataupun contoh yang lain bertemu dengan ain. Fi jannatin a min a. Bertemu dengan gha. Azizun
ghafur, min ghillin. Nah, ini contoh dari bacaan nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.